Shalom saudara, saat ini saya mau sampaikan sesuatu tentang bagaimana supaya kita tetap tegar di dalam masa krisis. Saya ingin baca terlebih dahulu satu ayat Alkitab dari Mazmur 34 ayat 11 yang mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara-saudara, krisis itu berasal dari bahasa Yunani, artinya kemelut, yaitu peristiwa yang sedang terjadi yang mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, baik secara individu, kelompok, komunitas, bahkan seluruh masyarakat. Dalam budaya Barat, istilah krisis sering digunakan untuk menggambarkan pengalaman yang menakutkan atau penuh ketidakpastian. Sementara di budaya Oriental seperti China, krisis dapat berarti bahaya dan peluang. Kalau kita melihat macam-macam krisis, maka krisis sesungguhnya itu ada yang disebut dengan krisis kepercayaan diri, ada krisis identitas, ada krisis hubungan, krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis spiritual, krisis lingkungan, dan krisis moral. Nah, saudara, dari sekian banyak macam krisis yang saya sebutkan tadi dan yang kita sering hadapi, maka yang paling bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari adalah krisis finansial atau krisis keuangan. Ayat firman Tuhan yang saya baca tadi adalah salah satu ayat yang memberi penguatan bagi kita dalam menghadapi situasi krisis finansial. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Firman ini, saudara-saudara, dinyanyikan oleh Daud pada saat ia sedang menghadapi krisis finansial. Ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul, sehingga ia tidak ada kesempatan bebas untuk mencari kebutuhan hidupnya. Tetapi rupanya Daud tetap ditolong oleh Tuhan, sehingga ia tidak mati kelaparan. Sehingga dalam Mazmur 34 ayat 11 ini dapat disebut sebagai pengalaman spiritual Daud bersama Tuhan dalam menghadapi krisis. Dalam firman ini, disuguhkan kepada kita suatu komparasi atau perbandingan antara anak-anak singa dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Dikatakan bahwa anak-anak singa bisa merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, singa sering disebut raja hutan, karena tidak ada satu binatang liar pun yang dapat mengalahkan dia. Harimau pun takut sama singa. Singa itu menurut para ahli, kecepatan larinya untuk mencari mangsa rata-rata di atas 80 km per jam. Apalagi anak-anak singa. Sedangkan manusia hanya rata-rata 10 sampai 13 km per jam. Kalau atlet mungkin di atas itu. Harimau saja paling tinggi rata-rata 56 km per jam. Namun, sehebat apapun kecepatan anak-anak singa, menurut firman Tuhan ini dalam hal mengejar mangsanya, masih bisa merana kelaparan. Kata merana kelaparan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, ani beraef, artinya miskin atau menderita kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ingat saudara, kuncinya atau rahasianya mencari Tuhan. Kata Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 11 ini ditulis dalam huruf besar. Semuanya capital letter. Nah, siapakah Tuhan yang harus dicari di masa krisis? Saudara, nama Tuhan di ayat ini dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Yahweh adalah nama pribadi Allah atau the personal name of God yang pernah memperkenalkan dirinya kepada Musa dan umat Israel. Dalam Yesaya pasal 43:11 dia katakan, Aku adalah Tuhan atau Yahweh dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi Yahweh ini adalah juru selamat. Jika nama ini kita teliti dalam Alkitab Perjanjian Baru, nah saudara, maka Tuhan yang disebut juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus datang menjelma menjadi manusia, malaikat memberitahu kepada Maria dan Yusuf tentang namanya. Malaikat mengatakan, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus adalah juru selamat, sama seperti Yahweh adalah juru selamat. Jadi Allah yang telah memperkenalkan diri dalam perjanjian lama kepada umat Israel, dan dalam perjanjian baru kepada kita, yaitu Yesus Kristus, adalah pribadi Allah yang sama, yang disebut sebagai juru selamat. Rasul Petrus memberi penegasan tentang ini dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12.
yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, kecuali nama Yesus Kristus. Jadi Yahweh dalam PL disebut Juru Selamat. Yesus Kristus dalam PB disebut juga Juru Selamat. Meskipun penyebutannya berbeda dan zaman penyebutannya berbeda, namun pribadi yang disebut Juru Selamat itu sama. Yahweh atau Tuhan, huruf besar semuanya, dalam PL sama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Pribadi inilah yang harus dicari pada saat kita menghadapi krisis, agar kita tetap tegar. Sebagaimana di Mazmur 34 ayat 11 ini, dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan, ya Tuhan huruf besar, atau Yahweh, atau Yesus Kristus, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah saudara, soal mencari Tuhan ini, oleh Yesus Kristus ketika murid-muridnya sedang khawatir tentang datangnya tahun krisis, Ia berkata kepada mereka dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi soal mencari Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 11, adalah sesuatu yang didahulukan atau diprioritaskan, bukan hanya sekedar mencari Tuhan. Nah saudara, dalam Mazmur 34 ayat 11, frasa mencari Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya adalah Bakshu Yahweh atau Bakshu Adonai. Kata Bakshu berasal dari kata kerja bakash, yang artinya mencari dengan sungguh-sungguh atau mencari dengan tekun. Jadi tidak hanya sekedar mencari. Jadi secara harfiah, Mazmur 34 ayat 11 ini dapat diterjemahkan sebagai mencari Tuhan dengan tekun atau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilakukan oleh orang Kristen melalui doa, melalui ibadah, membaca kitab suci, dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, dalam Mazmur 34 ayat 11 ini dikatakan bahwa kalau kita mencari Tuhan akan ada akibat yang akan kita terima, yaitu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, dalam bahasa Ibrani adalah lo yechsar la hasidim koltok. Artinya tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Nah, hal ini mengandung makna seperti makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, perlindungan, keamanan, dan berkat lainnya. Jadi tidak terbatas hanya pada persoalan kebutuhan makanan dan minuman. Itu seluruhnya kompleksitas yang kita butuhkan yang baik. Itu akan diterima oleh setiap orang yang mencari Tuhan, mencari Yahweh, mencari Yesus Kristus. Jadi itulah saudara-saudara yang menjadi sebuah penguatan bagi kita dalam menghadapi krisis ekonomi atau keuangan atau finansial. Supaya kita tetap tegar. Kita harus mencari Tuhan. Kita tetap bekerja, tetapi jangan karena kekhawatiran kita menghadapi masa krisis, lalu kita fokus bekerja sehingga tidak ada lagi waktu untuk berdoa, tidak ada lagi waktu untuk beribadah, tidak ada lagi waktu untuk baca Alkitab, dan tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Justru ketika kita mengutamakan membangun hubungan kita dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, maka melalui apa yang kita kerjakan, Tuhan akan alirkan berkat-berkat-Nya. Ingat, anak-anak singa yang sangat hebat mencari mangsa bisa menderita kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.